Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, serta adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas Villa Jakastia, sama satu lagi apa lupa. Gini gula Greenview nggih. Yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini tidak dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan hari kemarinnya untuk hari esoknya. Sebagian mufassir menafsirkan, hendaklah setiap orang itu memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalam ayat ini, dalam satu ayat itu ada perintah takwa 2 kali. Saya ulang, dalam ayat ini, dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Di dalam Al-Quran, dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Itu hanya ada di 2 ayat saja dalam Al-Quran. Kata para ulama, dalam Al-Quran, dalam satu ayat perintah takwa diulang 2 kali. Itu hanya di 2 ayat saja. Yang pertama di surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hingga akhir ayat itu. Hei manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari satu diri
yang darinya Allah ciptakan pasangannya dan seterusnya itu. Jadi ada perintah takwa 2 kali di dalam surah An-Nisa ayat 1 itu. Kata para ulama, diulangnya kata takwa, perintah takwa 2 kali dalam Al-Qur'an, dalam satu ayat, diulangnya 2 kali perintah takwa dalam satu ayat. Itu menunjukkan bahwa isi ayat ini itu sangat penting, bukan sangat penting tapi sangat penting. Namun sering orang meremehkannya gitu. Jadi kandungan ayat ini sangat penting, cuman banyak orang yang meremehkannya. Padahal kalau kita mentaati betul apa yang diperintahkan dalam ayat itu keuntungannya sangat besar sekali. Bukan besar, besar sekali, sangat besarnya. Kewedi banget itu. Pahalanya besar banget. Tapi hati-hati kalau kita menyia-nyiakan, itu kerugiannya juga sangat besar sekali. Makanya sampai dalam satu ayat perintah takwanya diulang 2 kali. Kalau yang di An-Nisa ayat 1 itu Allah sedang berbicara tentang hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan menyambung kekerabatan. Ya, berkeluarga lah. Itu Allah ulang perintahnya dalam hal ini sampai 2 kali. Karena tiap hari ketemu ya suami istri itu, orang tua dan anak kan tiap hari ketemu nggih. Nah, tiap hari ketemu dengan saudara juga hari-hari ketemu. Sehingga kadang sebagian kita itu menganggap itu hal yang biasa. Nah, di antara kelemahan manusia itu kalau sesuatu hal yang terbiasa itu kadang tanpa disadari itu seperti hal yang nggak ada nilainya gitu loh. Makanya baru terasa itu setelah berpisah. Sebagaimana kata Syekh Dangdut Romai Rama itu gimana itu? Kalau sudah tiada baru terasa. Kata Syekh Dangdut Romai Rama. Tapi terlepas, ya Syekh Dangdut itu raja dangdut maksudnya. Tapi terlepas dari itu, memang begitulah yang terjadi. Terasa itu setelah berpisah. Padahal hubungan antara suami dan istri itu nilainya itu gede banget, besar banget. Sebagaimana orang tua dan anak dengan antar saudara itu besar sekali pahalanya. Teman kadang sebagian para suami karena hari-hari ketemu, kadang dianggap berbuat baik pada istri itu kayak nggak ada pahalanya gitu loh. Padahal berbuat baik pada istri itu pahalanya gede banget itu. Bukan cuma gede banget. Karena tiap hari ketemu, sehingga kadang menganggap bahwa berbuat baik pada istri itu biasa aja gitu. Padahal pahalanya besar sekali. Allahu Akbar. Demikian juga berbaktinya istri kepada suami, karena hari-hari dilakukan, dianggap itu hal yang biasa saja gitu loh. Padahal melayani suami dengan baik dan benar dan sungguh-sungguh itu pahalanya gede banget. Bukan cuman gede, gede banget. Besar sekali pahalanya. Sehingga karenanya kemudian seseorang itu kalau tidak melakukan hal ini, ya rugi banget. Kesempatan pahala gede kok nggak dimanfaatkan. Demikian juga orang tua dan anak dan orang tua dan antar saudara yang mengandung unsur silaturahim, menyambung kekerabatan yang Allah janjikan melalui lisan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lapangan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Itu adanya ya di intern keluarga itu, menyambung rahim itu. Dan karena saking biasanya seorang suami mendolimi istri kadang ya biasa saja gitu. Mau dianggap biasa ya. Padahal zalimnya suami kepada istri itu dosanya ya gede gitu. Sampai dikatakan dalam riwayat Ibnu Asakir, "Au kama qal ma akraman nisa illa karim."
Wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Sehingga Nabi juga bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, hadis sahih, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sikapnya kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik sikapku kepada keluargaku. Keluarga itu maksudnya ahli itu istri maksudnya. Itu seperti itu. Makanya hati-hati. Kalau sampai kita berbuat zalim, ancamannya ya berat. Apalagi istri itu oleh Allah disebut dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Jadi istri itu ayat Allah. Maka hati-hati kalau kita menyia-nyiakan ayat Allah, kita akan berhadapan dengan yang punya ayat. Makanya kalau ingin mengukur kemuliaan seorang suami di hadapan Allah, di antaranya diukur dari bagaimana sikapnya kepada istrinya, apakah memuliakan atau menghinakan. Istri juga sama, suami itu juga ayat-ayat Allah. Jadi ada sebagian istri itu durhaka kepada suami, tenang-tenang saja, dianggap biasa, segojangan dino-dino dianggap biasa itu seperti itu. Segojangan itu bukan jangan dalam bahasa Indonesia, bukan ya. sayur maksudnya. Nanti ada orang Jawa ke Bekasi ngomong, ibu pakai jangan ini. Akhirnya nasi putih aja, semuanya jangan. Maksudnya jangan itu sayur. Lanjut. Jadi sama, istri ketika zalim kepada suami itu ya, ketika durhaka kepada suami itu ya gede dosanya itu. Bahkan sampai Nabi menyabdakan kebanyakan sebab wanita masuk neraka itu adalah tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian suka mencela dan mengingkari kebaikan suami. Sampai-sampai Nabi mencontohkan kalian para suami berbuat salah sedikit dilupakan semua kebaikannya. Hati-hati ibu-ibu kalau marah sama suami, jangan sampai berkata, Mas, kamu tidak pernah membahagiakan aku misalnya. Adalah anaknya 3, masa enggak bahagia? Singkat kata singkat cerita, hati-hati nggih. Nah, ini saya ulang sekali lagi, ini hal-hal yang biasa karena biasa terjadi. Padahal ini kalau pahalanya luar biasa, kalau dosanya juga sangat luar biasa. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, karena hari-hari dianggap biasa. Padahal berbuat baiknya orang tua pada anak itu pahalanya besar sekali. Berapa banyak orang tua yang menganggap berbuat baik pada anak itu biasa aja, padahal pahalanya besar itu. Sebagaimana anak kalau berbakti pada orang tua itu pahalanya juga gede banget, besar sekali. Nah, sebagaimana kalau orang tua zalim pada anak, dosanya juga sangat besar. Sebagaimana kalau anak durhaka sama orang tua itu juga dosanya gede banget, besar sekali. Demikian juga antar saudara. Dimana kalau kita berbuat baik pada saudara itu menyambung rahim, kalau kita jahat dengan saudara kan itu qati'ur rahim. Saking jahatnya itu Pak, jahat. Mutus rahim itu konsekuensinya berat banget. Dalam hadis Sahih Bukhari Nabi bersabda kama qala la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Itu seperti itu. Nah, makanya mumpung masih bersama, manfaatkan betul untuk berbakti pada suami, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbakti pada orang tua, atau berbuat baik pada saudara. Semoga kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan ayat ini, ya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Itu di antara. Tapi kita sedang tidak membahas An-Nisa ayat 1 ini. Kita sedang membahas insyaallah tentang surah Al-Hasyr ayat 18 tadi itu. Kalau ayat 18 ini perintah takwa diulang sampai 2 kali itu perihal waktu. Tentang apa?
waktu. Tentang waktu di mana kemudian seseorang itu hati-hati dengan waktunya kalau bahasa sederhananya. Karena waktu ini Allah sampai bersumpah deminya, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sehingga kalau kita tidak betul-betul bisa memanfaatkan waktu itu, penyesalan nanti di hari akhir itu sangat luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan hari-hari yang paling kita sesali di akhirat nanti adalah hari-hari di mana kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari yang paling kita sesali nanti di akhirat itu adalah hari-hari di mana kita lalai dari berzikir, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulang sekali lagi, kita diperintah dalam ayat ini untuk betul-betul memanfaatkan waktu. Karena ada dua nikmat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, sehingga saya ada dalam Muslim, Sahih Muslim juga ada, di mana Nabi bersabda, "Au kama qala ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nasi." As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia itu tertipu. Apa itu? Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu luang. Yang pertama nikmat sehat. Berapa banyak orang yang tertipu oleh masa sehatnya, sadar-sadar sudah sakit. Sebenarnya sadar waktu sakit masih mending itu. Yang repot sadar nyawa udah di sini. Nah, itu yang repot itu. Karena kalau nyawa udah di sini, negosiasi ditutup itu. Al-Munafiqun ayat 10 itu kan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Cuman sayangnya negosiasi sudah ditutup, ajal tidak bisa dimundurkan walaupun cuma sesaat. Jadi ajal tidak bisa dimundurkan walaupun cuma sesaat, harus tepat waktu. Allahu Akbar. Pun, nah, bisa dipahami ya insyaallah nggih. Nah, jadi hati-hati mumpung masih sehat. Saya ulang, kalau sadar pas sakit masih mending lah, masih sempat tobat insya Allah. Walaupun ya sudah tidak bisa berbuat yang maksimal lagi, selain dari yang sebatas yang bisa dilakukan saja. Maka nun sewu, mumpung masih gagah, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, nah, kita manfaatkan betul untuk berbuat banyak kebaikan yang Allah ridhoi. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Karena di saat sakit, ketika seorang sudah tidak mampu lagi berbuat sebagaimana saat sehat, kalau di saat sehatnya banyak berbuat baik, hadisnya Sahih Bukhari, di antara riwayatnya mengatakan, Al-Kamakal, Allah perintahkan satu malaikat untuk mencatat pahalanya seperti biasanya dia berbuat. Kalau ada orang di masa sehatnya, dia biasa berbuat baik, biasa berjamaah di masjid, biasa hadir di majelis ilmu, biasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, mumpung masih sehat. Suatu saat namanya manusia sakit, tidak bisa lagi berbuat hal seperti itu. Di antaranya hadisnya Sahih Bukhari, ada beberapa versi riwayat, antara lain versi riwayatnya adalah Kamakal, Allah perintahkan pada satu malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat saat sehat dan saat dia masih mukim, belum safar. Saat dia sehat dan saat dia mukim. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, bahkan andaikan seseorang itu di masa hidupnya punya kebiasaan yang baik, saat wafatnya berlaku ketentuan hadis ini. Catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat baik saat masih hidup. Masya Allah. Makanya monggo, yang kakinya kesemutan beli selonjor nggih, monggo, lupa saya, mohon maaf. Yang kakinya kesemutan beli selonjor, monggo selonjor, monggo.
selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh, bebas. Monggo. Mas saya ulang sekali lagi, mumpung masih sehat, nah, monggo silakan, itu dimaksimalkan berbuat kebaikan. Kita itu nggak usah jauh-jauh ngomong sakit yang aneh-aneh. Sariawan di lidah sebelah samping gini aja. Itu ya Allah, jangankan ngomong, nelen ludah saja itu rasanya itu sakit itu. Itu aja kita udah terhalang dari bisa membaca Al-Quran dengan maksimal, dengan optimal. Nah, makanya saya mumpung gagah, mumpung masih sehat, banyak-banyak berbuat kebaikan, mumpung masih sehat. Kemudian yang kedua, wal faragh, waktu luang. Mumpung kita masih diberi kesempatan, waktu yang luang untuk banyak berbuat kebaikan, maka sempatkan. Jadi sediakan, jangan sisakan. Sediakan waktu untuk berbuat kebaikan seperti hadir di majelis ilmu begini. Sediakan waktu untuk sholat berjamaah terutama di masjid bagi laki-laki. Sempatkan untuk membaca Al-Quran. Jangan sisakan. Ini panjenengan bisa kesini hari ini kan karena menyempatkan dengan izin Allah. Semua pasti karena Allah, tapi secara sunatullah kan karena menyempatkan. Kalau nggak disempatkan dengan dalih alasan sibuk, itu nggak selesai-selesai. Jenenge repot gak mari-mari. Namanya repot itu nggak selesai-selesai, namanya repot itu. Yang inilah, yang itulah, yang begini, begitu, wadul goni, tutul paku, macam-macam pokoknya susah. Kalau dituruti sibuknya. Maka harus menyediakan waktu, mumpung kita masih diberi waktu. Karena kalau waktu kita sudah mepet maksudnya tadi nyawa udah di kerongkongan sini, udah wassalam itu. Jadi kalau nyawa udah di sini mepet itu wassalam. Maka saya ulang, mumpung masih hidup, monggo kita memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan ini dalam bentuk kebaikan yang Allah ridhoi, agar suatu saat ketika kita sudah tidak mampu lagi melakukannya, entah karena sakit atau karena safar atau karena sudah meninggal dunia, Allah catat untuk kita kebaikan-kebaikan seperti biasanya kita melakukannya. Allahu Akbar. Makanya kesempatan kita untuk memesan surga itu ya di dunia ini. Nah, ini penting ini. Jadi kesempatan kita untuk memesan surga itu hanya di dunia ini. Maka manfaatkan betul untuk memesan surga di dunia ini. Karena Islam itu tidak anti terhadap dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad, itu di antara tafsirnya adalah perhatikan duniamu untuk kepentingan akhiratmu. Itu di antara tafsirnya. Makanya kita perhatikan dunia kita untuk kepentingan akhirat kita. Karena saya ulang, surga itu hanya bisa dipesan di mana? Di dunia. Kalau sudah masuk ke alam barzah saja, kita udah nggak bisa pesan lagi itu. Syukur-syukur ada yang memesankan. Kalau nggak ada yang memesankan, udah wassalam aja. Makanya manfaatkan betul. Saya ulang tadi, mumpung masih ada di dunia. Karenanya dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadisnya, Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ini Nabi sedang menasihati seorang laki-laki ya. Makanya mukhatabnya cuma satu, mufrad. Ightanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Kama qala. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi mumpung masih muda, dari mumpung masih gagah, banyakin berbuat kebaikan. Muda itu kalau kata Ibnu Jauzi, umur di bawah 40 itu masih belum tua lah pokoknya. Usia matang.
Jadi di bawah 40, di bawah poin 60 ke bawah itu belum tua kalau kata Ibnu Jauzi. Ya, poin 60. Kalau sudah 60 berarti nun sewu nggih, enggak masuk dalam hadis ini berarti. Tapi spirit yang kita bangun adalah tadi, mumpung masih gagah lah, banyak berbuat kebaikan, mumpung masih muda banyak berbuat kebaikan. Nanti saat hari tua tinggal panen pahalanya insya Allah. Karena tadi orang yang terbiasa dalam kebaikan semasa masih mudanya, ketika di hari tuanya dia terhalang dari berbuat baik itu, saya ulang hadisnya Sahih Bukhari antara lain, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat pahalanya seperti biasanya dia berbuat sewaktu dia masih muda. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum sakitmu. Tadi sudah saya terangkan. Terus kemudian wa ghina'aka qabla faqrika, dan kayamu sebelum fakirmu. Mumpung masih diberi banyak harta, mumpung masih diberi banyak duit, mumpung masih full power, mumpung ini kita gunakan segenap apa yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk harta, kekuasaan, duit atau apapun tadi itu untuk aneka kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Sehingga ketika ada masa suatu saat mungkin namanya orang naik turunnya ada, setiap orang punya jatah jatuh, maka ketika suatu saat hal itu terjadi, kita sudah punya banyak tabungan kebaikan. Sehingga karenanya kemudian insya Allah ketika hal itu terjadi, pahala untuk kita akan tetap terus mengalir. Karena dulu sewaktu seseorang tadi itu masih kaya, dia banyak berbuat aneka kebaikan-kebaikan. Itu seperti itu. Terus kemudian wa faraghaka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu atau waktu sibukmu. Tadi saya terangkan. Terus wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum mati. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan kita, karena kita sekarang kan sedang hidup di dunia ini, dan ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan surga itu hanya di sini. Jadi saya ulang, kesempatan kita untuk bisa mendapatkan surga itu ya di sini, di dunia ini. Karena surga itu hanya bisa dipesan di mana? Di dunia. Kalau sudah mati, kita nggak bisa lagi memesan dunia. Tidak bisa lagi memesan surga, mohon maaf. Kecuali ada yang memesankan. Ya, itu pun kalau punya anak-anak yang soleh yang mau mendoakannya. Kalau ada sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ada ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, itu lumayan lah. Kalau nggak punya stok itu kan ya wassalam aja. Maka kita memanfaatkan betul di dunia ini untuk memesan apa tadi? Surga. Dan saya ulang, kita ini tinggal di tempat, kalau bahasa Arabnya namanya ardun. Jadi tempat tinggal kita namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Nah, kira-kira persiapan apa untuk supaya kita ini bisa sampai hingga surga nanti? Karena saya sering sampaikan, mungkin di sini pernah saya sampaikan bahwa kita ini bukan penduduk bumi sebenarnya. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi kita ini sebenarnya. Karena kita semua sedang dalam perjalanan pulang kampung, semua kita. Karena saya ulang, kita ini bukan penduduk bumi, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Kalau rutenya secara umum, secara garis besarnya, rutenya kan sekarang kita masih berada di bumi. Sebelumnya di alam rahim, sebelumnya di alam azali. Alam azali itu alam ketika berupa roh tanpa jasad, dikirim ke alam rahim, terus sekarang di bumi, sekarang ini. Setelah ini barzakh. Barzakh, kiamat, hari kebangkitan, mahsyar, pembagian rapot, hisab, mizan, sirat. Ada yang menambahkan kontoroh, baru surga neraka. Kalau kontoroh pasti surga. Kalau sirat bisa surga neraka. Kalau sirat itu. Nah, jadi masih 9 atau 10 lagi perjalanan, tahapan perjalanan kita itu. Jadi ke depan ini masih jauh lebih lama dibandingkan yang
sebelumnya, tahapannya itu. Nah, sementara kesempatan untuk meraih surga itu hanya di dunia ini. Memanfaatkan betul dunia kita ini untuk meraih akhirat kita. Nah, prinsip di dunia ini apa? Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Ar-Rahman ayat 26 itu. Ketika Allah bicara kenikmatan dunia di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 26 itu, Allah puncai dengan pernyataan kullu man 'alaiha fan. Kalau ngomong dunia ujungnya habis. Kullu man 'alaiha fan. Pokoknya kalau ngomong dunia ujungnya habis, entek, habis dunia itu. Maka betul yang Nabi buat perumpamaan kepada para sahabat bahwa dunia itu seperti sampah. Nabi ketika berada di pasar bersama para sahabat nyengkewing anak kambing yang sudah mati di tempat sampah dan dia anak kambing yang cacat saat itu. Nabi cengkewing gini, siapa yang mau beli ini seharga sekian, bahkan harga yang sangat murah, beliau sebut angka saat itu. Kata para sahabat, siapa yang mau beli bangkai anak kambing yang kayak gitu ya Rasulullah, katanya, kata para sahabat. Gratis, ayo siapa yang gelem, gratis. Siapa yang mau dikasih bangkai anak kambing kayak gitu ya Rasulullah, kata Nabi ya beginilah dunia itu, ujungnya sampah. Baju yang kita pakai ini ujungnya jadi sampah juga. Hidangkan makanan yang enak di sini ini. Biasanya hidangan di mana? Di sana biasanya hidangan. Oh, di sana. Ya, kalau ujungnya makanan itu jadi apa? Sampah. Jadi kotoran, jadi sampah ujung. Ada sampah mobil mewah, bukan sampahnya mobil mewah. Mobil mewahnya jadi sampah. Ada sampah hotel, bukan sampahnya hotel, hotelnya jadi sampah. Karena memang dunia itu ujungnya sampah. Kalau kita titik di kata dunia tadi itu, ujungnya apa tadi? Kullu man 'alaiha fan, habis semuanya. Maaf ya, bahkan raga kita pun ujungnya akan jadi mayat yang jadi tanah lagi gitu. Ujungnya itu. Kalau kita ngomong fisik duniawi kita. Tapi menariknya di ayat 27-nya Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, hanya Allah lah yang kekal abadi, itu hanya Allah saja. Kalau mau disederhanakan, aset-aset duniawi kita kalau tidak kita ukhrawikan, ujungnya habis itu aja. Maka ukhrawikan aset duniawi kita agar dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya contohkan baju. Baju ini ujungnya usang memang. Tapi karena kita pakai untuk nutup aurat, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk silaturahim, kita pakai untuk hadir majelis ilmu. Fisik bajunya mungkin habis, tapi nilai dari baju ini insya Allah diabadikan oleh Allah. Nilainya. Mungkin tadi kayak mobil, rumah, ujungnya ya jadi sampah. Tapi karena kita pakai untuk kegiatan aneka kebaikan yang Allah ridhoi di dalamnya, untuk hadir di masjid, hadir di majelis ilmu misalnya, untuk macam-macam, maka walaupun fisik dari mobil itu habis atau fisik dari rumah itu habis, tapi karena ada kebaikan di dalamnya, nilainya insya Allah diabadikan oleh Allah. Itulah namanya bekal kekal. Bekal kekal. Maka pandai-pandailah mengukhrawikan aset duniawi kita. Jadi jangan sampai selesai hanya di duniawi selesai gitu, tapi ukhrawikan. Allahu Akbar. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Saya ulang tadi, kita ini adalah bukan penduduk bumi, tapi penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Sehingga karenanya kemudian tidak sepatutnya lah kita ini menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Sehingga karenanya tidak cukup hanya sekedar apa yang saya katakan tadi berkaitan dengan masalah mengukhrawikan duniawi kita, tapi lebih dari itu bagaimana kita berusaha memesan surga di dunia ini dengan amalan-amalan takwa. Jadi amalan takwa ini adalah amalan yang membuat kita insya Allah menjadikan kita ini mulia
tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti, dan itu surga memang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Amalan takwa ini menjadi sangat penting. Pertama, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Amalan takwa itu penting tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Manfaatnya luar biasa. Yang pertama itu Allah menyebut takwa ini sebagai sebaik-baik bekal. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 167 itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Walaupun konteks ayat itu haji, ada serombongan orang dari Yaman mau haji, gak bawa ongkos, bonek ceritanya itu. Bonek Persebaya Surabaya. Itu mau haji gak bawa ongkos, dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus turun ayat itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yo nekat rek, tapi tetap yo nggak bawa uang saku lah, yo cuk mung bonek tok ae. Tapi tetap Allah tegaskan, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Di antara makna takwa dalam ayat itu tidak meminta-minta, tapi kita tadabburi ayat ini secara lebih luas. Di mana memang takwa ini betul-betul sebaik-baik bekal dalam menjalani hidup. Tidak hanya saat haji, tapi dalam menjalani hidup. Kenapa demikian? Pertama tadi saya sampaikan di awal Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita bertakwa, kita akan dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya dunia tapi akhirat. Tidak hanya dunia tapi akhirat. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, Allah janjikan solusi rizki yang tak terduga dan kemudahan. Tadi At-Tolak ayat 2 dan 3 dan 4 tadi itu. Bahkan kalau kita baca hadis riwayat Al-Hakim, hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa rawi yang lain. Hadisnya mursal tapi maknanya sahih insyaallah. Disebutkan dalam riwayat itu ada sahabat Nabi, kata yang cerita Ibnu Abbas ini, sababun nuzul ayat itu, kata Ibnu Abbas, ada sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, akamakal, anak saya ditawan oleh musuh. Ibunya resah, ibunya galau. Kata Nabi kepada sahabat itu, bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Lihat, ada masalah dunia, anaknya ditawan oleh musuh. Oleh Nabi, orang tuanya disuruh apa? Bertakwa kepada Allah dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu pulang. Auf ibn Malik al-Ashja'i satu di antara sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Satu di antara sekian sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang ikut perang Badar. Beliau pulang. Begitu pulang, selang berapa waktu balik lagi. Alhamdulillah ya Rasulullah, ini mafhum riwayat ya. Putra saya sudah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak ya Rasulullah. Saya tanya, "Cung, dari mana ceritanya kok bebas pulang-pulang bawa kambing banyak ini?" "Iya ya," cerita dia. "Musuh lengah, aku lari ya. Kambing rampasan perang mereka ngikuti aku ya. Tak bawa pulang aja sekalian ya." Terus turun ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Yang menarik dalam riwayat itu apa coba yang menarik? Yang dapat masalah kan anaknya ya. Tapi yang diperintah takwa oleh Allah adalah orang tuanya. Yang disuruh zikir kepada Allah itu orang tuanya. Itu kalau bahasa Jawanya apa ini? Nirakati anak itu. Kalau bahasa Jawanya itu. Ini nirakati anak dengan takwa, nirakati anak dengan zikir. Emang bisa gitu Ustaz? Al-Quran bahkan yang menyatakan bisanya. Al-Quran bahkan yang menyatakan bisanya, nirakati anak begitu itu.
Di mana? An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini ayatnya BKKBN. An-Nisa ayat 9 ayatnya BKKBN ya, Pak Mudakir. Jadi hendaklah takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya keturunan kita enggak lemah, bahwa ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Dengan kata lain, sedikit banyak laku takwa kita sebagai orang tua, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu Al-Quran yang menyatakan. Makanya istilah nirakati anak itu dalam bahasa Jawa ya ada dalilnya gitu maksudnya. Allahu Akbar. Dan menariknya Nabi suruh bertakwa sebagai solusi, karena ini sebaik-baik bekal memang. Dan siapa yang tidak tahu bahwa nanti di akhirat bahwa surga itu memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ini karena sudah bunyi tit ya, takutnya banyak yang mau nanya. Silakan yang mau nanya dulu, tanya, protes, marah boleh. Oke, monggo Bu, silakan. Monggo Bu, monggo tanya, protes, marah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang rumah tangga. Tadi ayat yang dibacakan Pak Ustaz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Ini yang saya tanyakan tentang rumah tangga. Suami itu tidak bekerja habis kena PHK. Di situ diterapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala. Sedangkan suami itu pemimpin rumah tangga. Lalu yang mencari nafkah itu istrinya Ustaz. Apakah itu wajib menafkahkan untuk suami dan anak-anaknya? Baik. Saya mohon penjelasan Pak. Bagus. Terima kasih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam seorang istri tidak wajib menafkahi suami, tapi suami wajib menafkahi istri. Istilah di fikih kalau untuk istri pada suami namanya sedekah. Jadi ibu sedekah sama suami. Makanya di fikih di bab tentang zakat, salah satu yang berhak menerima zakat adalah suami. Itu di fikih itu, di fikih sunnah itu ada itu. Salah satu yang berhak menerima zakat itu adalah suami. Kalau istrinya kaya, suaminya tidak mampu. Dalam di hadis fikih sunnah itu dikutip sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu istrinya pintar cari duit. Suaminya ulama besar, Abdullah bin Mas'ud ulama besar, cuman tidak pakai pintar golek duit. Tapi istrinya rela, tidak ada masalah. Suatu saat istrinya mengeluarkan zakat, karena kan zakat mal. Zakat mal itu bukan suami yang ngeluarin, yang punya duit yang ngeluarin. Karena yang punya duit istrinya, dia ngeluarin zakat. Kata suaminya Abdullah bin Mas'ud ngomong gini, "Beb," di hatinya enggak beb gitu.
Cin gitu ya. Cinta maksudnya, bukan cindil. Mosok selama ini kamu ngasih zakat ke orang terus. Boleh sekali-kali aku dikasih zakat gitu loh. Kata Abdullah bin Mas'ud itu. Kata istrinya, emang boleh? Lah boleh lah, kata Abdullah bin Mas'ud. Boleh aku sama anakmu dikasih zakat gitu loh. Emang boleh? Boleh. Sebentar. Tak konfirmasi ke Rasulullah Muhammad SAW. Nanyalah ke Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Betul Abdullah bin Mas'ud. Boleh. Jadi seorang istri itu, kalau dia punya kemampuan dalam bidang finansial yang lebih enggak wajib zakat, dan si suami ternyata misalnya tidak mampu, maka istri berhak memberikan zakatnya kepada suaminya. Tapi bukan kewajiban karena sedekah statusnya. Tapi kalau suami ke istri itu namanya nafkah. Makanya istri termasuk dalam daftar yang tidak berhak menerima zakat dari suami. Jadi kalau suami berhak menerima zakat dari istri, istri tidak berhak menerima zakat dari suami. Kenapa? Karena kewajiban suami menafkahi istri. Nah, untuk untuk para suami nanti direnungi firman Allah di surah At-Tolaq ayat 7. At-Tolaq ayat 7. Itu ada ayat yang berbunyi begini. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang diberi kelapangan rezeki itu memberikan nafkah berdasarkan kelapangannya. Kalau suami lagi lapang rezekinya, para suami hendaklah dia menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Dan siapapun para suami yang disempitkan rezekinya oleh Allah, perintah Allah apa? Hendaklah dia tetap berusaha menafkahi istrinya. Bukan terus aku di PHK ya, Dek. Aku wis nyerah, Dek, ampun, Dek, aku ya. Jangan gitu. Perintah ayatnya walaupun dalam keadaan non sewu nggih, di PHK enggak ada pekerjaan, perintah ayatnya suami harus tetap berusaha menafkahi istrinya walaupun semampunya. Tentu dalam hal ini istri harus mengerti bahwa beda antara suami ketika belum pensiun dengan setelah pensiun itu beda. Ngoten nggih. Jadi beda antara ketika suami masih gagak uangnya dengan tidak gagak uang. Tapi suami harus punya kesadaran untuk menafkahi. Itu kesadaran yang harus dimiliki oleh seorang suami. Jadi sebetapapun dia misalnya nggak bisa memberi banyak, tapi berusaha untuk menafkahi. Wa man qudira ali rizqu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu illa ma ataha. Terus menariknya gini, ada janji Allah di situ, Pak. Kalau kita berusaha menafkahi istri, ada janji Allah apa? Apa janji Allah? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Setelah kesulitan Allah akan jadikan kemudahan-kemudahan. Para suami itu, kalau dia berjuang untuk menafkahi istrinya, walaupun sedikit ngasihnya karena nggak bisa banyak memang, dan istri tidak boleh menuntut suami di luar kemampuannya, maka paling tidak Allah janjikan kemudahan setelah itu. Maka nun sewu bagi para suami, jangan mudah menyerah dengan keadaan, berusaha bangkit walaupun ya semampunya tentunya. Itu. Tapi ingat tadi, istri tidak boleh menuntut suami di luar kemampuannya. Ngaten nggih Bu nggih? Nah, berkaitan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi itu ingat ya, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, tapi dengan dua syarat ya itu. Ada dua syarat itu. Kalau dua syarat ini dipenuhi, bapak betul-betul pemimpin sebagaimana dalam ayat itu. Tapi kalau dua syarat ini tidak dipenuhi, sunnatullah berlaku, Pak. Sunnatullah berlaku. Di pada sisi mana seorang suami tidak memenuhi syarat itu, di pada sisi itu dia tidak bisa jadi pemimpin. Pertama kan dikarenakan dia bisa memberikan nafkah, yang kedua karena punya kelebihan dari istrinya. Ini rumus, ini sunnatullah. Berlaku sunnatullah ini, Pak. Di mana di pada sisi mana seorang suami tidak punya kelebihan dari istrinya, di sisi itu dia tidak bisa jadi pemimpin. Contoh. Ya walaupun istri yang solihah tetap mempersilahkan suaminya sebagai pemimpin ya, tetap menghormati suaminya sebagai pemimpin. Contoh gini, saya punya kawan Bu, seorang ustadz di Jepara, nikah sama pengusaha mebel dari Jepara. Istrinya ya ustadz sama pengusaha, berapa sih penghasilannya ustadz ya? Kecuali Ustadz Hidayat. Jadi dibandingkan dengan pengusaha mebel kan nggak ada apa-apanya ustadz itu Bu. Akhirnya istrinya ngomong gini Bu, istrinya. Wes Mas, kamu nggak usah cari nafkah, kamu dakwah aja. Nafkah keluarga aku yang handle Mas. Kata istrinya ngomong gitu. Nah pertanyaannya, yang mimpin
ekonomi keluarga istrinya apa suaminya kira-kira? Istrinya. Di sisi mana suami tidak punya kelebihan dari istrinya, di situ dia tidak bisa jadi pemimpin, Pak. Walaupun saya ulang, istri yang salihah, dia akan tetap menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Satu dulu. Contoh yang lain. Saya dulu, Bu, ketika masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya. Itu kontrakan yang ketemu WC lagi itu loh, Pak. Nah. Iya itu. Nah, saya dulu masih jadi kontraktor, saya punya tetangga saya itu istrinya itu satpam. Betul, jago karate. Sing wedok jago karate, suaminya pinter masak, iya, nyuci, wanya resik-resik rumah itu pinter. Akhirnya terkenal, istrinya kerja sebagai satpam, suaminya bagian bapak rumah tangga. Kira-kira, naudzubillah ya. Kalau maling masuk ke rumah yang maju istrinya apa suaminya kira-kira? Ya kira. Nah kalau maling masuk ke rumah kira-kira yang maju siapa? Istrinya. Karena yang jago karate istrinya, Pak. Ya jadi di sisi mana suami tidak punya kelebihan dari istri, di sisi itu dia tidak bisa jadi pemimpin. Walaupun saya ulang, istri yang solihah tetap akan mempersilahkan suaminya sebagai kepala rumah, akan menghormatinya sebagai kepala rumah tangga. Nah, saya mohon maaf bagi para suami dan para istri juga, walaupun ibu-ibu lebih mampu daripada suami, tetap kalau bisa normal ya. Jadi suami menafkahi istri, walaupun nanti ujungnya uang dari istri untuk uang saku suami juga nggak ada masalah. Kan ada sebagian suami itu sosok nafkahi istrinya, tapi ujungnya ketika mau berangkat kerja minta uang sakunya sama istri, kan ada begitu. Nah, oke, tidak ada masalah. Karena gini, ini problem, ini fakta di lapangan, terutama saat COVID kemarin. Ada seorang jamaah itu cerita sama saya. Jadi non sewu, istrinya ini ceritanya kaya, usahanya mau maju, bukan cuma maju, mau maju. Wis pokoknya sugih. Saking kayanya dia ngomong sama suaminya, udah gaji kamu buat kamu aja, buat aku udah usah. Dari awal pernikahan si istri ngomong, udah gaji buat kamu aja, aku udah usah dinafkahi. Ini bapak-bapak pasti mikir, ada lagi nggak yang kayak gitu, Ustaz? Wes, singkat kata singkat cerita, kena pandemi kemarin, Pak Haji. Pandemi itu kan nun saya beberapa perusahaan kan usaha wis gulung koming gak karu-karuan, Pak. Nah, termasuk ibu ini usahanya kolaps, Pak. Sempet-sempetan lah kalau bahasa kita. Dia ngomong mau minta nafkah ke suami, ya kok malu gitu. Karena dulu wis nantangi ngono. Celakanya suaminya nggak punya kesadaran menafkahi, Pak. Wis tumpul, Pak. Repot. Sing diharapno gak sadar, kating njaluk izin, Pak. Itu kejadian, kisah nyata ini terjadi itu. Karena si suami ini menafkahinya sudah tumpul, Pak. Sudah tumpul. Allah, makanya saya sering bilang juga kepada para ibu-ibu terutama, bapak-bapak juga, kalau anak baru kerja, tiba-tiba punya kesadaran ngasih uang ke orang tuanya, jangan karena kita banyak duit mengatakan, gak usah, terima. Di samping semoga berkah rezeki anak kita, supaya anak kita tetap punya kepekaan berbakti sama orang tuanya. Terima itu, walaupun nanti dia minta ongkosnya lebih gede daripada yang dikasih ke ibu gitu. Karena itu mengasah dia untuk memberi nafkah, untuk memberikan hadiah pada orang tuanya itu. Makanya non sewu, tetap sunnatullahnya itu dan syariatullahnya juga suami menafkahi, walaupun istri lebih kaya. Karena disitulah izzah seorang suami itu ada. Walaupun tidak banyak mungkin yang diberikan, karena memang nggak banyak bisa diberikan, tapi paling nggak ada kehormatan di situ. Bahwa nanti kemudian di pada banyak hal istri membantu, alhamdulillah. Tapi saya ulang tadi, suami tetap harus punya izzah untuk menafkahi. Dek, mohon maaf ya, mungkin ini nggak ada harganya buat kamu, tapi inilah nafkah dariku sebagai seorang suami. Ya, ndak banyak, Dek, cuman 10.000 US dollar ini, terima ya, misalnya. misalnya gitu, misalnya. Nggih, ngoten nggih, Bu, nggih. Nggih, ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, jelas semua. Nggih, sami-sami, Bu. Jelas semua. Oh, nggih, monggo, Pak, monggo. Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1163, Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Berkaitan dengan itu tentunya saya ingin memaksimalkan pahala yang budi dari itu. Mohon kita untuk memaksimalkan pahala yang budi itu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apakah kita boleh berpuasa 29 hari full seperti di puasa Ramadan di Muharram gitu ya? 29 hari full di Muharram seperti di Ramadan, ataukah cukup di Senin Kamis dari tanggal 9-10 Muharram atau Senin sampai Jumat satu minggunya belum Bagus. Jazakallahu khairan. Prinsipnya kalau ada istilah memperbanyak puasa sebagaimana contoh ya Nabi itu paling banyak puasa di selain bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Itu ada yang pernah mengatakan dalam satu riwayat pernah Nabi itu 2 bulan berturut-turut Sya'ban sama Ramadan. Tapi di dalam syarah para ulama dalam masalah ini ulama ahli hadis mengatakan itu pun pengertiannya bukan Nabi full 29 hari atau 30 hari enggak, tapi beliau ya saking banyaknya puasa pada bulan Sya'ban itu sampai beliau seolah-olah puasa seperti 1 bulan penuh. Walaupun secara hukum, kalau pandangan saya secara hukum boleh-boleh saja kita puasa penuh, tidak ada masalah. Karena itu kan puasa sunnah mutlak di bulan yang mulia, tidak ada masalah. Hanya saja kalau saran saya ikutilah ritmenya Nabi kita Muhammad SAW, ya banyak-banyak puasa aja sih. Kalau di luar bulan Muharram ini Bapak misalnya Senin Kamis atau Ayyamul Bid maka baiklah kalau misalnya di bulan ini kita Shaum Daud misalnya gitu. Jadi sehingga lebih banyak puasanya misalnya. Monggo silakan, tidak ada masalah. Dan bagi ibu-ibu yang tidak sanggup berpuasa penuh karena misalnya memang ada hari liburnya, maka bisa mendorong orang lain untuk berpuasa, membantu suaminya untuk berpuasa, anaknya untuk berpuasa, sehingga insya Allah ibu-ibu bisa dapat bagian pahala yang sama dengan suami atau anaknya tersebut. Ngoten Pak nggih. Wallahu a'lam. Dan terutama kalau Muharram itu nanti tanggal 10. Tanggal 10 supaya beda dengan Yahudi 9 10 atau 10 11 kalau sanggup 9 10 11 kalau sanggup. 9 10 atau 10 11 atau 9 10 11 yang Allah janjikan, yang Nabi janjikan diampuni dosanya setahun yang lalu. Insya Allah kalau kita puasa 10 Muharram. Semoga Allah mampukan kita untuk puasa 10 Muharram nanti. Amin. Dan Allah terima. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan ada satu amalan lagi. Ini karena ibu pertanyaan tentang suami tadi ya. Jadi saya teringat ada amalan di 10 Muharram itu yang disunahkan. Walaupun dalilnya ini kalau kata Imam Nawawi lemah, tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Zainuddin Al-Iraqi, Imam Suyuti rahimahumullah, termasuk Ibnu Nasiruddin rahimahullah, dan beberapa ulama yang seperti Ibnu Taimiyah juga dalam kitab Al-Ikhtiyarat menyatakan bahwa hadisnya ini saking banyaknya jalur periwayatannya bisa menjadi hasan bahkan sahih. Biasanya kalau hasan di ghairi, kalau sahih di ghairihi. Apa redaksinya kurang lebih? Barang siapa yang melampangkan belanja untuk keluarga pada tanggal 10 Muharram, maka rizkinya akan dilapangkan oleh Allah belanjanya setahun yang akan datang. Bapak-bapak ya terutama ya, siapa yang melampangkan belanja keluarganya di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan lapangkan belanjanya setahun yang akan datang, sampai setahun yang akan datang. Itu silakan diamalkan, itu hadisnya sahih hasan atau sahih kamakal kata Imam Suyuti, Zainuddin Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah semuanya ulama itu. Jadi besok ibu-ibu diingetin suaminya, Mas, melapangkan belanja istri Mas. Kalau istri melapangkan belanja anak atau melapangkan belanja keluarganya, ya siapa kakaknya, adiknya atau tetangganya atau siapapun, melapangkan keluarga kaum muslimin itu juga merupakan bagian dari cara untuk supaya ke depan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten nggih dilapangkan rezekinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu yang saya tahu Pak Diantara. Ngoten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada.
Enggak ada, jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.